Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati Maulana Usman dengan stamp F1C11902 dari jurusan Kimia FMIPA UHO akan mempresentasikan terkait PowerPoint untuk mata kuliah sintesis senyawa anorganik dengan tema sintesis dan karakterisasi nanokomposit CO3O4 yang dikombinasikan dengan logam oksida CeO2 menggunakan metode Sol-Gel. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja, adapun topik yang akan saya bahas pada presentasi itu ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian alat bahan dan metode sintesis, yang ketiga proses sintesis nanokomposit CO3O4, yang keempat adalah karakterisasi, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita akan melangkah pada pendahuluan, di mana masalah yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian ini, yakni maraknya pencemaran lingkungan khususnya perairan yang diakibatkan oleh zat-zat warna ataupun bahan kontaminan lainnya. Pencemaran lingkungan ini juga mengakibatkan berdampak buruk khususnya dalam berbagai bidang kehidupan, apakah itu dalam bentuk kebutuhan air untuk minum maupun untuk kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi yang semakin parah ini yang marak terjadi, maka banyak peneliti tertarik dalam melakukan penelitian terkait penghilangan kontaminan yang ada pada sampel air yang tercemar dengan menggunakan metode yang cepat, efisien, dan juga murah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan salah satu bahan material, nanokomposit. Perlu diketahui bahwa nanokomposit ini sendiri merupakan salah satu material yang sifatnya semikonduktor, khususnya nanokomposit logam oksida seperti CO3O4 yang akan kita presentasikan terkait proses sintesisnya. Logam oksida yang merupakan nanokomposit ini digunakan dalam proses penghilangan senyawa organik, yakni lain tidak bukan merupakan kontaminan yang ada pada air tercemar dengan proses secara fotokatalitik. Kemudian, nanokomposit CO3O4 ini merupakan salah satu oksida logam yang termasuk dalam padatan antiferromagnetik dengan ciri khas yang berwarna hitam. Nanokomposit ini dapat dikombinasikan dengan logam oksida lainnya seperti CeO2 dalam peningkatan aktivitas fotokatalitiknya. Kemudian, nanokomposit nanopartikel CO2 yang dikombinasikan dengan CO3O4 ini berperan dalam menyaring sinar UV. Dalam artian, dengan penambahan logam oksida ini, maka aktivitas fotokatalitik nanokomposit CO3O4 ini akan lebih baik dalam hal penghilangan zat-zat warna kontaminan tadi. Alasan utama penggunaan CO2 sendiri ini karena logam oksida ini memiliki indeks bias yang kecil, absorbansi yang tinggi pada cahaya UV. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua terkait alat, bahan, dan juga metode sintesis. Adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini seperti gelas kimia, batang pengaduk, hot plate, timbangan analitik, spatula, termometer, pH meter, sentrifuga, dan juga spektrofotometer UV. Bahan-bahan yang digunakan antara lain CeNO3 3x6H2O atau cerium nitrat, kemudian CONO3 2x6H2O atau kobalt nitrat, propilen glikol, asam karboksilat, air suling atau H2O atau Aquades, NH3 atau amonia, metilen biru, dan juga zat warna eritrosit. Sebelum masuk pada inti dari proses sintesis nanokomposit CO3O4 yang dikombinasikan dengan logam oksida CeO2, perlu kita ketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode Sol-Gel, metode yang cukup sederhana, di mana metode ini merupakan metode sintesis nanopartikel yang menerapkan dua fasa, yakni sol dan gel. Dalam pembentukan senyawa awal dengan menggunakan metode ini yang dikenal sebagai prekursor yang tersusun atas garam-garam organik atau senyawa metaorganik, terjadi proses salah satu proses ini polimerisasi larutan yang dilanjutkan dengan proses terbentuknya sol dan juga gel ini yang membutuhkan proses pengeringan dengan bantuan oven ataupun pemanas, dan juga kalsinasi yang dibantu dengan instrumen berupa tanur. Perlu diketahui juga bahwa proses kalsinasi dalam metode Sol-Gel ini merupakan proses pengeringan atau penghilangan kadar air yang ada pada nanopartikel dengan menggunakan tanur di atas temperatur 300 derajat Celcius.
Dengan proses kalsinasi sendiri ini dapat menghilangkan senyawa organik serta membentuk material anorganik berupa oksida logam. Dalam metode Sol-Gel ada 4 tahapan, yakni hidrolisis, kondensasi, aging, dan juga drying. Hasil akhir dari metode Sol-Gel ini dapat dilihat berupa serbuk nanoscale yang akan diproduksi dengan nanokomposit ini seperti tampilan pada slide sebelumnya. Nah, masuk pada topik ketiga, yakni topik utama, proses sintesis dari nanokomposit CO3O4. Proses sintesis dari nanokomposit CO3O4 ini diawali dengan melarutkan kobalt nitrat dan juga cerium nitrat dengan aqueous serta dengan proses pemanasan hingga terbentuk campuran dan terjadi perubahan warna. Selanjutnya, campuran ini diberi penambahan asam karboksilat dan juga NH3. Penambahan asam karboksilat ini berperan sebagai katalis, kemudian diberi penambahan amonia untuk menetralkan atau menetralkan pH dari campuran ini. Selanjutnya diberi penambah propilen glikol, di mana propilen glikol ini berperan dalam peningkatan campuran tadi sehingga terbentuk fase sol dan juga gel. Kemudian gel tersebut akan terbentuk ketika dilakukan pengadukan secara signifikan atau dengan kisaran waktu tertentu. Kemudian campuran yang telah membentuk gel padatan tadi diuapkan dengan menggunakan pemanas atau hot plate dengan suhu konstan sampai gel tersebut terbentuk. Gel yang telah terbentuk tadi ini karena masih mengandung komponen H2O, maka dikalsinasi pada temperatur 700 derajat Celcius selama kurun waktu 4 jam. Hasil kalsinasi dari gel ini dapat dilihat pada slide berikut yang merupakan nanokomposit dari CO3O4. Selanjutnya, nanokomposit yang telah terbentuk pada proses sintesis sebelumnya untuk mengidentifikasi apakah nanokomposit ini telah berhasil terbentuk dengan melakukan karakterisasi. Karakterisasi yang pertama dilakukan dengan menggunakan instrumen FTIR. FTIR sendiri merupakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy yang merupakan instrumen untuk mengetahui vibrasi molekul yang dapat memprediksi struktur dari senyawa kimia yang telah disintesis sebelumnya. Transmisi yang digunakan untuk menguji efek dari penyerapan radiasi inframerah ini dengan volume sampel. Hal ini dimungkinkan untuk menguji sampel dalam bentuk padat, cair, dan juga gas dengan menggunakan prosedur yang tepat. Biasanya, dengan menggunakan instrumen ini, maka data spektrum yang diperoleh itu dapat dilihat pada slide yang menggambarkan gugus-gugus fungsi yang ada pada nanokomposit atau produk yang telah kita peroleh. Untuk hasil analisis karakterisasi nanokomposit CO3O4 CO2 yang telah dikalsinasi menggunakan FTIR dapat dilihat terdapat 3 informasi yang diperoleh, yakni adanya gugus OH stretching pada bilangan gelombang 3433 cm/1, kemudian gugus OH bending pada bilangan gelombang 1633 cm/1, dan gugus MO stretching yang serupa atau berdampingan itu pada bilangan gelombang 666 dan juga 571 cm/1. Kemudian karakterisasi yang kedua menggunakan XRD. XRD atau X-ray Power Diffraction merupakan metode karakterisasi yang menganalisis atau mengidentifikasi material kristalit yang telah terbentuk dengan prinsip mendifraksi cahaya yang melalui celah kristal. Difraksi cahaya ini oleh kisi-kisi atau kristal dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Data hasil karakterisasi menggunakan instrumen ini umumnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk analisis pola XRD pada nanokomposit CO3O4 yang dikombinasikan dengan CO2 sebelumnya dengan acuan jurnal penelitian sebelumnya itu pick list-nya dapat dilihat pada slide. Pada bagian paling atas ini merupakan pick list standar untuk nanokomposit CO3O4 setelah dilakukan karakterisasi. Untuk karakterisasi pola XRD
dari logam CeO2 itu dapat serupa dengan pola Pick-List yang sebelumnya sebagai acuan. Sedangkan untuk logam CO3O4 itu menghasilkan pola XRD dengan Pick-List yang tidak terlalu mendekati dengan Pick-List yang ada, namun terdapat beberapa pick yang mengisi pick-pick yang ada pada Pick-List utama. Dapat dilihat bahwa dengan mengkombinasikan kedua logam oksida ini, maka kinerjanya akan lebih baik. Kemudian, karakterisasi yang ketiga menggunakan instrumen SEM-EDX atau Scanning Electron Microscope. Analisis menggunakan instrumen SEM-EDX ini digunakan untuk menganalisis bentuk dan juga morfologi permukaan serta komposisi penyusun dari suatu bahan atau material. Dapat dilihat pola tampilan morfologi dari nanokomposit CO3O4 ini setelah dianalisis menggunakan instrumen ini. Dapat dilihat untuk gambar A sendiri itu diberi penambahan larutan berupa asam sitrat, dan juga untuk gambar B itu diberi penambahan asam maleat. Diberinya penambahan kedua jenis asam ini berperan sebagai pihak atau spesies yang melakukan aglomerasi. Dalam artian aglomerasi ini merupakan proses penyatuan komponen-komponen yang ada pada suatu sampel atau serbuk, sehingga dengan penambahan kedua asam ini maka morfologi dari nanokomposit CO3O4 ini dapat lebih baik terlihat dengan analisis SEM-EDX seperti pada gambar yang ada pada slide. Kemudian selain morfologi tadi itu, analisis SEM-EDX juga menyajikan data berupa kurva yang ada pada spektrum yang ada pada slide, di mana spektrum ini menjelaskan bahwa aktivitas dengan penambahan logam oksida CO2 khususnya cerium L-alpha ini bekerja optimal pada energi prima dengan intensitas sekitar 500. Kemudian analisis yang keempat, karakterisasi menggunakan instrumen spektrofotometer reflex. Spektrofotometer reflex ini merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis panjang gelombang UV dan juga visible untuk menganalisa area serapan dari senyawa yang telah terbentuk sebelumnya. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer reflex pada hasil aktivitas nanokomposit dengan zat warna methylene blue dan juga eritrosin ini dapat dikatakan bahwa diperoleh untuk data zat warna methylene blue yang ada pada spektrum ditandai dengan warna oranye menunjukkan panjang gelombang kisaran optimal itu ada pada 458 nanometer dengan absorbansi 0,6. Sedangkan untuk zat warna eritrosin yang dilihat pada spektrum ada pada slide ditandai dengan warna biru itu berkisar pada panjang gelombang bekerja optimal pada panjang gelombang 630 kisaran kurang lebih 630 nanometer dengan absorbansi optimal pada 0,39. Dapat dilihat juga untuk aktivitas fotokatalitik ini dilakukan pengukuran dalam selang waktu 120 menit. Untuk data secara spesifik, jika dibagi menjadi dua, dapat dilihat untuk zat warna methylene blue dan juga eritrosin ini dilakukan pengukuran selama 120 menit dengan berbagai perlakuan. Pertama, untuk zat warna methylene blue atau methylene biru pada pH netral tanpa adanya penyinaran UV dengan pengukuran fotokatalitik selama 120 menit itu diperoleh aktivitas dekolorisasinya atau penghilangan warnanya itu bekerja secara optimal pada kisaran 85%. Kemudian untuk penambahan larutan alkali tanpa adanya penyinaran
UV selama pengukuran 120 menit diperoleh penghilangan warna optimal dengan persentase 45%. Kemudian pada pH netral dengan adanya penyinaran sinar UV dengan penghitungan aktivitas fotokatalitik nanokomposit CO34 selama 120 menit itu bekerja penyerapan warna secara optimal hanya pada kisaran 5%. Sedangkan untuk penambahan senyawa alkali atau larutan alkali dengan disertai penyinaran sinar UV, aktivitas fotokatalitik ini selama 120 menit untuk nanokomposit CO34 hanya berkisar pada sekitar 0,5%. Selanjutnya, dibandingkan zat warna metilen biru, nanokomposit CO34 ini bekerja lebih optimal untuk penyerapan zat warna eritrosin. Dapat dilihat pada spektrum hasil analisis menggunakan spektrum fotomotif. Untuk yang pertama, pada pH netral tanpa adanya penyinaran UV, pengukuran aktivitas fotokatalitik selama 120 menit, persentase penghilangan warna secara optimal ada pada 90%. Kemudian untuk garis yang kedua itu dengan penambahan larutan asam tanpa adanya penyinaran UV, proses penghilangan warna secara optimal pada rentang waktu 120 menit berkisar pada sekitar 47%. Kemudian pada pH netral dengan adanya penyinaran sinar UV selama 120 menit pengukuran aktivitas fotokatalitik, persentase optimal penghilangan warna berkisar pada 4%. Sedangkan untuk penambahan larutan asam dengan disertai penyinaran sinar UV berkisar proses penghilangan warna berkisar optimal pada 3%. Kisaran 3% dalam selang waktu 120 menit. Dapat dilihat dari kedua kurva ini persentase penghilangan warna setelah penambahan zat asam atau basa untuk kedua warna ini secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa ketika warna kationik yang memiliki muatan positif pada permukaannya itu digunakan nanokomposit, maka menyebabkan muatan negatif pada permukaan katalis, sehingga dengan penambahan kedua larutan ini mau asam maupun basa itu akan menyebabkan kontak warna dan katalis lebih baik. Namun persentase dekolorisasi atau penghilangan warnanya juga lebih rendah dibandingkan dengan penghilangan warnanya lebih tinggi, namun akan rendah jika disertai dengan penyinaran itu tadi. Baik, dapat dilihat juga bahwa untuk kedua zat warna ini pada kondisi pH optimal dalam selang waktu 90 menit, kurang lebih 90 menit, 3 jumlah nanokomposit CO3O4 CO2 ini bekerja secara optimal untuk penghilangan warna tersebut. Gradien peningkatan dekolorisasi atau penghilangan warna ini ringan dengan sedikit perbedaan dalam laju penghilangan warna. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan katalis pada setiap uji fotokatalis ini memiliki nilai optimum yang harus diperhatikan dan meningkatkan efisiensi proses fotokatalis. Dapat dilihat bahwa prosesi optimal penghilangan warna ini dalam artian kinerja dari nanokomposit CO3O4 CO2 bekerja lebih optimal tanpa adanya penyinaran UV secara ilmiah, secara analisis. Jadi dapat dilihat dengan adanya penambahan larutan asam maupun basa itu juga dapat meningkatkan, namun lebih disarankan pada pH netral, sehingga zat warna kontaminan yang ada pada sampel air yang tercemar tersebut lebih optimal proses penyerapannya, penghilangannya oleh nanokomposit CO3O4 yang dikombinasikan dengan CeO2. Baik, sebelum menutup presentasi kali ini, ada pun kesimpulan yang dapat ditarik atau dapat kita peroleh, yakni logam oksida C
Nanokomposit CO3O4 merupakan salah satu senyawa anorganik berupa oksida logam dan termasuk panutan anti ferromagnetik dengan ciri khas berwarna hitam. Nanokomposit ini jika dikombinasikan dengan logam oksida seperti CO2 menggunakan metode soil gel dapat membentuk nanokomposit dengan aktivitas fotokatalitik yang lebih tinggi sehingga proses penghilangan zat kontaminan berupa zat warna yang ada pada air yang tercemar itu dapat lebih optimal. Adapun jurnal yang saya kutip dalam presentasi kali ini untuk sintesis dan karakterisasi nanokomposit CO3O4 yaitu hasil penelitian oleh Muhammad Sempur dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul yang sama dengan bahasa yang berbeda, yakni Soil Gel Synthesis and Characterization of CO3O4 CO2 Nanocomposite and its application for photocatalytic discoloration of organic dye from aqueous solution. Sebelum menutup, adapun kutipan yang dapat kita peroleh, kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya. Kesempurnaan harus diupayakan, kesempurnaan harus dinilai, proses dan hasil pekerjaan harus diawasi. Kutipan dari almarhum B.J. Habibie. Baik, itulah presentasi dari materi saya terkait sintesis nanokomposit CO3O4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saran dan juga masukan sangat diharapkan demi penyusunan PowerPoint ataupun materi yang lebih baik lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.